Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah harus mampu bangkit di tengah masa pandemi. Perlu campur tangan tak hanya pemerintah saja, namun juga pihak ketiga, khususnya di sektor teknologi informasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran strategis dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesetaraan ekonomi di Indonesia. Di 2018, industri ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan berkontribusi sebesar 98,68% dari total usaha yang ada, dengan pekerja mencapai 97% dari tenaga kerja dan berkontribusi 57,24% terhadap pertumbuhan produk domestik bruto. Dan jumlah ini meningkat sebesar 5% pada tahun 2019. Meski memberikan sumbangan positif dalam menumbuhkan perekonomian, nyatanya sektor UMKM banyak yang tak bisa berkembang pesat. Tak hanya modal yang menghambatnya, banyak UMKM yang tidak menggunakan perkembangan teknologi informasi yang nyatanya justru banyak digunakan. Selain pemerintah, peran serta pihak ketiga juga diharapkan sangat membantu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan kondisi pandemi ini memberikan pukulan telak bagi banyak sektor usaha, tidak terkecuali UMKM dan pekerja informal. Survei internasionalnya kan kita ini ternyata bangsa yang paling suka membantu, nomor 1 di dunia. Maka kemudian bantuan itu mesti kita sinergikan. Kalaulah hari ini masing-masing dari usaha kecil bisa kita baca, maka sebenarnya itu akan menjadi data science kita. Lalu kita bisa turunkan dalam beberapa pertanyaan, kesulitanmu apa? Kami punya riset kecil. Ternyata riset kecil kami, yang utama dari usaha kecil menengah itu nomor 1 adalah dia kesulitan pemasaran. Ada 2 kemudian, yuk kita latih pemasaran. Apakah yang sifatnya konvensional atau yang kemudian menggunakan teknologi informasi. Grab saya kira bagian dari siklus rantai ini. Akan ada di sisi mana? Tentu dari sisi mungkin digitalisasi cara berdagang, atau yang kedua transportasinya. Kalaulah kemudian di belakangnya ada keinginan untuk berkontribusi, bagaimana melatih dan fasilitasi, tentu itu akan sangat menyenangkan. Salah satunya program Terus Usaha yang dirintis oleh salah satu perusahaan teknologi yang bergerak di bidang transportasi on-demand Grab. Program ini diluncurkan agar UMKM dapat beradaptasi dan berkembang di era tatanan baru pasca COVID-19. Dengan digitalisasi yang membuat mereka mampu bertahan. Semarang ataupun di Jawa Tengah, kita melihat banyak sekali potensinya. Itu sebabnya kenapa kami meluncurkan. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Riyadi bahwa riset itu membuktikan bahwa di sepanjang 2019, begitu banyak besar kontribusi dari para pelaku UMKM ini. Jadi ini udah benar-benar nggak ada jalan lain, memang harus kita kembangkan dan kita digitalisasikan sama-sama dengan Grab. Karena kita percaya saat UMKM tumbuh, ekonomi kota juga akan tumbuh. Saat ini jumlah UMKM di Jawa Tengah mencapai 4.170.000. Dari jumlah itu ada 39.125 unit usaha menengah, 354.884 unit usaha kecil, dan 3,776 juta unit usaha mikro. Restu Indah melaporkan.